Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, selamat ya. Sekarang kalian sudah memasuki semester genap. Nah, di semester genap kali ini kita akan mempelajari 3 KD. Yang pertama ada KD 3.5, itu tentang lembaga jasa keuangan. Nah, lembaga jasa keuangan itu banyak banget macamnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai OJK dan lain-lainnya. Yang pertama kita bahas OJK dulu ya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan sebuah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan. Nah, maksudnya independen di sini itu adalah berdiri sendiri tanpa ada pengaruh dari lembaga lainnya. Nah, OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Ingat ya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Nah, fungsinya ini untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Nah, pembentukan OJK tentunya memiliki tujuan tertentu ya. Gak mungkin dong dibentuk tanpa adanya tujuan yang pasti. Nah, yang pertama, agar sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Lalu, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam sektor jasa keuangan. Nah, yang selanjutnya ada fungsi serta tugas OJK. Yang pertama kita bahas fungsinya dulu ya. Fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, berkaitan dengan hal itu, maka pengawasan perbankan yang selama ini dilakukan oleh Bank Sentral diambil alih oleh OJK. Jadi sebelum adanya OJK ini kan pengawasan bank itu ada di tangan Bank Sentral. Kemudian setelah tahun 2011 itu kan dibentuk Otoritas Jasa Keuangan, maka pengawasannya berada di bawah OJK gitu. Terus kemudian tugas dari OJK. Tugas OJK itu adalah melakukan pengawasan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, serta sektor IKNB. Nah, IKNB itu industri keuangan non-bank, seperti industri leasing, pegadaian, dan lain sebagainya. Lalu ada wewenang dari OJK. Wewenang yang pertama adalah melakukan pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank serta kegiatan usaha bank. Jadi kalau mau mendirikan bank itu harus izin dulu ke OJK. Kemudian ada pengaturan dan pengawasan tentang kesehatan bank. Nah, meliputi laporan bank yang berhubungan dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, serta standar akuntansi bank. Kemudian ada pengaturan dan pengawasan tentang aspek kehati-hatian bank yang meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, pemeriksaan bank, prinsip mengenai nasabah, dan juga anti pencucian uang. Nah, apa itu pencucian uang? Coba kalian cari sendiri. Nah, selain memiliki wewenang, OJK juga memiliki peranan. Nah, peranan OJK juga ada 3. Yang pertama, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik layanan dan produk sektor jasa keuangan. Nah, edukasi mengenai hal ini bisa teman-teman lihat di website OJK. Selain itu juga bisa dihubungi melalui call center atau media sosial OJK.
Nah, kemudian peran yang kedua, apabila lembaga jasa keuangan atau LJK berpotensi merugikan masyarakat, LJK dapat minta lembaga tersebut menghentikan kegiatannya. Nah, misalnya kalau teman-teman melihat ada lembaga keuangan yang merugikan gitu, bisa lapor ke OJK. Selain itu, OJK juga dapat melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai undang-undang. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, ada Lembaga Jasa Perbankan. Nah, bisa kita lihat ya gambarnya, di situ ada Bank Indonesia atau BI. Nah, kalau bank itu kan nggak cuma BI sebenarnya ya, cuman biar lebih ada gambaran kita kasih tahu yang Bank Indonesia aja. Oke, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup banyak orang. Nah, di sini ada 3 unsur utama dari bank, yaitu pertama, menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkannya, dan tujuan dari itu semua adalah meningkatkan taraf hidup orang banyak. Nah, kemudian ada fungsi dari bank. Yang pertama, bank berperan sebagai tempat menyimpan uang atau menabung. Nah, kemudian perantara dalam lalu lintas pembayaran. Jadi kalau misalnya mau bayar gitu kan melalui bank ya. Terus sebagai lembaga pemberi atau menyalur kredit. Nah, ini kebalikannya dari menyimpan uang. Kalau kredit itu berarti meminjam uang. Terus mengatur peredaran uang dan menjaga kestabilan nilai uang. Nah, kalau untuk fungsi yang terakhir ini hanya dimiliki oleh Bank Indonesia atau BI. Kalau bank-bank lainnya nggak bisa ya. Nah, tadi kita udah bahas pengertian bank. Kemudian sekarang kita bahas ada jenis-jenis bank. Nah, berdasarkan fungsinya ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Nah, kemudian berdasarkan kepemilikannya ada bank milik pemerintah atau BUMN yang berupa BNI, BRI atau BTN. Kemudian ada bank milik swasta nasional seperti Bank BCA, Bank Muamalat atau Bank Danamon. Kemudian ada bank campuran. Nah, ini bisa contohnya Bank ANZ Indonesia, Bank Wuri Indonesia, Bank DBS Indonesia, dan juga Bank CTBC Indonesia. Nah, kemudian ada juga bank pembangunan daerah. Ini tuh bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah seperti Bank Jateng, Bank Jogja, dan lain sebagainya. Kemudian ada bank syariah. Nah, kalau bank syariah ini sekarang sudah di-merger ya, beberapa bank itu bergabung menjadi satu, namanya Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, kemudian berdasarkan kegiatannya ada corporate bank, retail bank, dan retail corporate bank. Nah, berdasarkan status kedudukannya ada bank devisa dan bank non devisa. Nah, sekarang kita bahas tentang bank umum. Nah, bank umum itu juga biasa disebut sebagai bank komersial atau komersil bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, usaha dari bank umum itu adalah menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta memberi pelayanan kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu, masyarakat dapat memanfaatkan produk bank dengan cara sebagai berikut. Nih, caranya ya. Misalnya buat transfer uang, tuh kan kalau misalnya mau transfer gitu bisa melalui bank.
kemudian menjaminkan surat-surat berharga yang diperjualbelikan oleh masyarakat, SBI ya, surat berharga Bank Indonesia misalnya gitu. Terus melakukan inkaso atau penagihan wesel atau surat utang atas nama nasabah dari pihak lain. Kemudian bisa mengeluarkan cek perjalanan, membeli atau menjual ulang uang asing, menyediakan ATM, pembayaran jasa lain seperti bayar telepon, listrik, PDAM itu bisa melalui bank umum. Nah, tadi kita udah bahas bank umum, sekarang kita bahas Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Nah, BPR atau Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, ini ya perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Tadi sebenarnya di bank umum juga ada bank umum syariah dan juga ada bank umum konvensional. Dan di sini di BPR juga ada bank konvensional dan bank syariah. Kalau bank konvensional itu menggunakan prinsip-prinsip yang nggak syariah gitu loh, nggak sesuai dengan kaidah syariat Islam juga nggak apa-apa. Nah, kalau bank syariah itu menggunakan prinsip-prinsip kaidah Islam. Jadi kalau misalnya ada transaksi yang bertentangan ya di bank syariah itu nggak diadakan gitu kan. Kalau di dalam Islam juga diatur berbagai macam transaksi, berbagai kegiatan ekonomi apa aja yang diizinkan dalam Islam tuh. Nah, usaha Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia itu diatur pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Itu meliputi 4 hal. Nah, yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian memberikan kredit, terus menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Kemudian menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain. Nah, kemudian berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, BPR juga dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu menerima simpanan berupa giro atau ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, melakukan berasuransian, serta melaksanakan usaha lain di luar usaha yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, yang ditetapkan tadi kan ada 4 hal. Kalau melakukan di luar 4 hal itu nggak diperbolehkan ya. Nah, sekarang kita bahas tentang Bank Umum Syariah. Nah, tadi udah kita bahas sedikit ya. Bank Syariah itu adalah bank yang melaksanakan kegiatannya dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembayaran kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi kunci utama dari bank syariah adalah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Nah, kemudian menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas bank syariah umum dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Nah, bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, ini ada beberapa produk dari bank syariah dan bank konvensional. Kalau bank konvensional ada tabungan, deposito, giro, cek, kredit, serta produk jasa yang lainnya. Kemudian kalau perbankan syariah ada al-wadi'ah, deposito mudharabah,
Bai al-Murabahah, Ar-Rohan, Al-Qard. Nah, al-wadi'ah itu adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Kemudian kalau deposito mudharabah adalah produk simpanan dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Kemudian kalau bai al-murabahah adalah transaksi jual beli di mana margin keuntungannya disepakati di muka antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Kemudian ar-rohan adalah utang piutang dan al-qard adalah pinjaman dengan menggunakan jaminan. Kemudian yang selanjutnya adalah lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah, lembaga penjamin simpanan ini berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Kemudian turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Nah, tugasnya merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, melaksanakan penanganan bank gagal yang terdampak sistematik. Nah, kemudian ada wewenang lembaga penjamin simpanan. Yang pertama, menetapkan dan memungut premi penjaminan. Kemudian menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Terus mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, data laporan keuangan bank, data laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Kemudian menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Jadi lembaga penjamin simpanan itu adalah lembaga yang menjamin simpanan-simpanan nasabah yang menitipkan uangnya di bank, seperti itu. Oke, hari ini kita sudah belajar mengenai lembaga keuangan ya. Ada OJK, bank, dan lembaga penjamin simpanan. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar pasar modal, pegadaian, dan lain sebagainya. Dipersiapkan ya. Oke, terima kasih. Sekian untuk penjelasan materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya.